namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang malam hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat iman dan Islam, nasihat walafiat, nikmat panjang umur dan kesehatan, sehingga kita dapat sama-sama menjalankan kewajiban kita yaitu sholat maghrib berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian yang biasa kita adakan 2 pekan sekali di Masjid Jami Al-Gas ini yang dibawakan oleh guru kita, yaitu mengenai tentang tasawuf, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kita dapat memahami dan sekaligus bisa menjalankan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga terlibat kepada baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabiin atau tabiinnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan dalam masyarakat beliau nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari saja kita awali pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian kita dapat berjalan dengan lancar. Ala hatinya wa la kulli niyatin sholihah wa la akhiratina bil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ما مضى واجعل كرمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي ومن عجمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى واجعل كرمي. بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى واجعل كرمي. وسلم دائما ابدا على الحبيب خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بشرون وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر. يا رب بالمصطفى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Yang terhormat kepada KM Masjid Al-Ikhlas Ustaz Salim, Sarmati Pak Amil Mansur, kemudian jamaah dari Musala Istiqamah, para tetangga masjid, Pak Ruslan, Pak Nasrin, ya juga untuk kita Pak Jerukman, Pak RT, dan seluruh jamaah ibu-ibu yang insya Allah kita orang yang selalu mendapat rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Allah terus memberikan kesehatan kita, dan insya Allah kesehatan yang Allah berikan kita terus kita manfaatkan untuk mencari Allah. Kemudian yang kita lakukan Allah meridai kita semua. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk keluarga kita, mendahului kita, orang yang menginfakkan harta, silakan mushola Al-Istiqomah. Kita niatkan orang tua kita yang menginfakkan harta di masjid ini, duit, tanah, pikiran, tenaga, besar kecil, insya Allah yang sudah meninggal Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kurang terdekat ya, gitu. Dan dan kita masih hidup, insya Allah dapat melanjutkan perjuangan mereka. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam samaida arwahnya abai wa mi wa zawj wa jurriyatul anbiya wal mursalin was suhada was salihin ala kulli minhum was sahabati ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الرحيم الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب وثم إلى أرواح جميع أولياء سلام قدر جلنا شمد الكبر رفعنا شمد بارك لا شيء ابن حدثنا بندان وثم سجنا كجي عبد الرحيم عبد الله سجنا كجي عمر بن جعفر وسجنا كي عبد الرحمن بن عجم سجنا كي محمد بن عجم سجنا كجي من فلان وثم إلى أرواح من أنفق ماله هذا المسجد وثم إلى أرواح هذا المسجد وثم إلى أرواح آبائنا لماتنا وأجدادنا وجداتنا ولقرابتنا ولمن كنا علينا نسيمات رحمهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bacaan kita halaman 21 ya. Di atas itu wal maqalatul khamisatu an Abi Bakar As-Siddiq. Itu ada ya? Betul Ustaz? Ya, ada mirip itu. Ya, itu. Ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq bahwa ada 4 hal dianggap akan sempurna kalau diikuti 4 hal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima, maqalah artinya diskusi ya, atau halaqah, diskusi seperti ini. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq semoga Allah meridai kesalahannya, annahu qala, beliau berkata, arba'atun minal hisali tamamuha bi arba'atin. Kata beliau ada 4 hal itu sempurnanya lantaran 4 hal minal umuri, dari masalah yang 4 itu. 4 sempurna kalau dilakukan dengan yang 4. Nah, dapat dipaham ya? 4 sempurna kalau dilakukan dengan yang 4. Yang pertama kata beliau, tamamus sholati bi ziyadatai sahwi. Tamamus sholati bi sajadai sahwi. Sholat menjadi sempurna kalau disertai adanya dengan dilakukan sujud sahwi. Hina wujudi sabab sujud, kalau memang itu ada sebab harus dilakukan dengan sujud sahwi. Di sini kalau kita fikih-fikih yang lain, di sini dikemukakan oleh pengarang kitab ini diantaranya ya.
Jadi sujud sahwi kalau ada hal-hal yang menyebabkan harus sujud sahwi. Apa misalnya? Kanak lil kauli an mahallihi. Seperti terpindahnya rukun kauli dari tempatnya. Misalnya rukun kauli membaca Al-Fatihah kauli. Ada rukun fi'li sujud. Dan rukun kauli ini kalau kita baca Fatihah misalnya sesudah surah, nah itu berarti terbalik, penempatannya salah. Penempatan yang lebih utama Fatihah dulu baru surah. Wa dzalika imma ayyakunan nukulu mankulu ruknan au bugdan au hayatan. Bisa saja terjadi yang dinukil, yang dipindahkan atau terlupa lah gitu ya. Bisa rukun, bisa juga sunat abad, bisa juga sunat hayat. Jadi kita sujud sahwi diharuskan ketika bisa kita lupa, bisa tertinggal salah satu, bisa rukun, bisa sunat abad. Rukun misalnya at-tasahud, nah ya, atau rukun misalnya ruku atau sujud. Sujud kita berapa kali dalam sholat? 2 kali kan? Nah dalam satu rakaat sujud 2 kali. Kita hanya 1 kali misalnya begitu. Atau sunat abad atau sunat hayat. Sunat abad deh kita terangkan nanti. Parruknu yasjudu linaklihi mutlakon. Kalau memang rukun itu harus kita lakukan sujud sahwi secara mutlak. Contoh sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Kita kemudian melakukan 3 rakaat. Ya, 2 kemungkinan. Sebelum kita salam kita tambah 1 rakaat lagi, atau kita boleh melakukan sujud sahwi. Nah, ada yang mengatakan memang tambah. Kalau kita masih ingat sebelum salam tambah 1 rakaat lagi. Nah, tapi tetap sesudahnya nanti lakukan sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali sujud. Subhana bacanya subhana man layanamu wala yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Ada ulama mengatakan boleh sujudnya baca seperti biasa. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. 3 kali. Kemudian kita duduk, sujud lagi. Nah, habis sujud yang kedua langsung nggak usah tahiyat lagi, langsung salam. Itu yang dimaksud sujud sahwi. Itu kita lakukan ketika kita tertinggal. Berita saya katakan. Ya. Ada juga yang perlu kita lakukan sujud sahwi ketika kita tertinggal melakukan sunat abad. In kana tasahudan awalan kadzalik. Kalau misalnya tertinggal tasahud awal, itu adalah memang harus dilakukan seperti itu. Nah, dalam tasahud awal kita kan suka lupa, ya kan ya. Tahu-tahu udah rakaat yang ke-4, ya. Padahal rakaat ke-4 kita harus melakukan sujud tahiyat, tasahud akhir. Nggak mungkin kita ulangi lagi tasahud awal. Nah, itu tasahud yang tertinggal tadi. Itu harus kita lakukan sujud sahwi. Tempatnya habis at-tahiyat, selesai giliran salam jangan kita salam sujud dulu, langsung sujud dulu. Subhanallah la yanamu wala yasu. 2 kali. Atau subhana rabbil a'la boleh. Subhanallah azim boleh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Bacaan ketika sujud. Itu namanya sujud sahwi. Jadi diantaranya kita suka lupa tentang tahiyat awal, baca kita ya, namanya tasahud awal. Nah itu ketika kita lupa lakukan sujud sahwi. Apalagi ketika kita bacaan tasahudnya itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah tulillah, jangan ditinggal itu. Begitu tasahud akhir. Terus kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu harus dibaca juga.
Jadi tasawuf awal at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tasawuf akhir kita tambah lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tasawuf awal juga sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh langsung kita bangun. Kalau rakaat terakhirnya tambah lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau itu enggak kita baca, lakukan sujud sahwi begitu. Ini kan kadang-kadang suka dianggap lalai, betul kan ya? Suka dianggap lalai itu at-tahiyat. Karena nganggapnya udah gabung sama imam kan gitu ya. Jadi kita cuek kadang-kadang diam aja nggak baca. Banyak itu orang, saya pernah negor itu ada jamaah kalau sholat nggak pernah membaca apa, mulut nggak pernah umik ya. Saya bilang ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Kauli itu ucapan Fatihah, walaupun kita nggak keras, paling kita kuping kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim, bisik-bisiknya kuping kita dengar. Itu kaulinya. Fi'li rukun, yaitu sujud, ruku, angkat tangan, itu namanya fi'linya. Kaulinya termasuk at-tahiyat, itu harus dibaca. Kalau itu tertinggal tahiyat itu, maka kita lakukan sujud sahwi. Dapat dipaham ya? Jadi tahiyat awal duduknya sama bebacaannya. Nah, gitulah bahasa enaknya. Tahiyatnya sama duduknya sama bacaannya. Kalau tahiyat akhir ya otomatis semuanya harus kita baca, termasuk tahiyat akhir harus disertai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita baca Fathul Mu'in rakaat terakhir lalu kita tambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tentang salat sunat hayat, sunat abad. Apalagi yang kudu sujud sahwi. Nah, wa amal kunut ya fa inna qalahu biqasdihi sajada au biqasdi zikri pala. Kata beliau ini, kata pengarang kitab ini Imam Nawawi. Kunut, nah kalau memang kita nggak bacanya dengan tujuan biqasdihi, itu dengan tujuan kita memang membacanya sebagai kunut sajada. Kalau itu terlupa harus dilakukan sujud sahwi. Kunut kita kan suka lupa karena memang kita terbiasa kunut karena mazhab kita Imam Syafi'i. Itu kalau kita nggak kunut kudu kita lakukan sujud sahwi. Tapi di sini ada juga yang kunut itu sebagai zikir. Oh, because di zikri pala. Kalau dia tujuan zikir baca kunut itu nggak perlu sujud sahwi. Tapi menurut paham fikih memang masalah Syafi'i, ketika kita sholat subuh tidak melakukan kunut, maka kita harus sujud sahwi. Dapat dipaham ya? Tapi mazhab yang lain ya dianggapnya sunat, nggak baca kunut tidak jadi masalah. Itu memang mazhabnya sunat. Tapi itu namanya sunat abad juga ya. Jadi yang perlu kita lakukan. Dapat dipaham ya? Wal hay'atu la yasjudu li naqliha illa surah. Adapun sunat hayat ya seperti takbiratul ihram, sunat-sunat yang kita baca ya itu memang tidak pernah sujud karena kita lupa ya. Illa surah, kecuali surat. Tapi surat memang satunya sunnah. Ini kata pendapat ini ya. Tapi yang saya baca yang lain, surat itu tidak perlu kita lakukan sujud sahwi. Umpama sholat isya 4 rakaat, 2 rakaat zahar artinya nyata, Fatihah, surah. Rakaat yang kedua boleh hanya hanya Fatihah saja, rukunnya aja. Misalnya ayatnya nggak perlu dibaca, ya begitu. Tapi kalau sini pun kata beliau untuk lebih sempurna boleh. Toh kita harus baca, kemudian kalau kita nggak baca kita lakukan sujud sahwi karena memang kita terbiasa kita baca. Tapi yang jelas yang perlu sujud sahwi pertama ketika kita tidak tasahud awal, tahiyat awal kita nggak lakukan, maka kita harus lakukan sujud
sahwi. Yang kedua, kunut itu mazhab Imam Syafi'i. Toh kalau kita nggak lakukan harus lakukan sujud sahwi. Sholawat, nah ya, sholawat baca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina itu kan termasuk rukun sholawat itu. Ayat awal termasuk baca sholawat. Nah, termasuk juga keluarga Nabi. Nah, jadi kalau dari kita baca Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Kemudian tambah lagi dalam tahiyat akhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu kalau kita nggak baca wa ali Muhammad, saya baca di Fathul Mu'in berbandingan ini, itu memang kita harus lakukan sujud sahwi. Tujuannya untuk menyempurnakan sholat kita. Nah, dapat paham ya? Agar sholat kita lebih sempurna. Sah mesah tapi sempurna. Nah, ada hadis Nabi, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Sempurna sah mesah sholatnya, hanya sempurnanya kurang. Ada yang mengatakan la sholata enggak sah. Jadi enggak sah tetangga masjid kalau sholatnya enggak di masjid. Saya bilang kalau sah saja dia sholat 4 rakaat di rumah, di mana dia sholat sah saja. Tapi di sana bukan berarti sah, tadi tamam sempurna. Tidak sempurna orang yang tetangga masjid kalau enggak sholat di masjid. Sholatnya sah enggak kalau di rumah? Sah. Nah, lebih bagus kalau dia sholat di masjid. Ini juga sama ya. Jadi ketika dia enggak kunut, nah lebih bagus kata Imam Syafi'i sempurnakan dengan cara sujud sahwi. Dapat dipaham ya? Tahiyat awal kita ragu sholat kita 4 atau 5 itu kan ya, atau 5, jangan 5. Keraguan itu ya supaya lebih sempurna kita lakukan sujud sahwi. Dapat dipaham ya? Ini kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kaza afada Syekhuna Ahmad An-Nahrawi. Begitu pula lah pelajaran yang diperoleh guru kami Ahmad An-Nahrawi. Satu itu kesempurnaan sholat ketika terjadi ada yang lupa, ada yang nggak kebawa. Nah gitu ya, itu sempurnanya dilakukan dengan sujud sahwi. Kedua, watamamus saumi, kesempurnaan puasa, saumu Ramadan bisadaqatil fitri, itu dengan cara sedekah fitrah. Jadi bisa diartikan zakat fitrah, gitu kan ya? Bisa diartikan sedekah fitrah. Tapi ini mengacu kepada ayat Al-Baqarah 185-nya. Jadi yang dimaksud sedekah fitrah firman Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu karena tua, tidak mampu puasa karena tua, maka dia harus memberi makan fakir miskin. Maksudnya membayar fidyah dengan cara memberi makan fakir miskin. Nah, itu dilakukan di luar zakat fitrah. Ngerti maksudnya? Di luar zakat fitrah. Jadi ini maksud di sini minat ta'ami shadaqatul fitri. Nah, jadi bisadaqatil fitri dengan sedekah fitrah. Bukan berarti zakat fitrah. Jadi kalau orang nenek-nenek ya tidak puasa karena nggak kuat, karena sakit, boleh nggak puasa, membayar fidyah satu harinya seleter kurang seperempat. Nah, jadi kalau satu hari liter kurang seperempat, kita lengkapi dah seperempat. Jadi 1 liter. Boleh kita bayar 2 hari sekaligus karena besok juga udah pasti nggak puasa. Ya boleh tiap 1 hari kita bayar. Cuman kalau bayar 1 liter buat ngasih orang kan terlalu sedikit. Ya kan begitu kan ya? Iya, kita kasih orang yang miskin, nenek-nenek juga, tapi dia masih sehat, hidupnya kurang begitu
ya ekonominya tinggi, ya, ini ada beras 1 liter bayar video tanggung amat, gitu kan ya. Nah makanya boleh dibayar 2 liter 2 hari sekali. Nah 2 hari kali. Dan ini sudah dilakukan. Mak saya kan umurnya udah 107 tahun. Nah 100 tahun itu udah nggak begitu mampu, ya nggak begitu mampu puasa, ngomong udah kurang pikirnya kurang normal. Ya kita bayarin udah apa namanya fidyah. Jadi 2 hari sekali supaya gedean dikit ya. Dan ibu-ibu dan bapak kita, uang kita boleh kalau memang dia tidak mampu berpuasa. Itu namanya bisodaqatil fitri, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi cara membayar sedekah fitrah. Tapi bukan zakat fitrah, ngerti maksudnya? Kalau zakat fitrah kapan kita lakukan? Lebih wajib menjelang Lebaran Syawal, malam takbiran tuh abdolnya. Tapi disunatkan dari awal Ramadan tanggal 1, 2, 3 boleh ya. Kemudian nanti jangan sampai lewat orang sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri belum kita bayar, udah Lebaran baru kita bayar, bukan zakat fitrah lagi namanya. Kalau yang dimaksud ini kesempurnaan Ramadan itu dengan membayar fidyah, itulah yang disebut sedekahul fitri, sedekah fitrah, kata Abu Bakar As-Siddiq. Alasannya wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Jadi di antara kita punya orang tua yang udah tua banget, kita suruh puasa, misalnya juga kasihan, boleh kita sebagai anak nyembayarin fidyah. 1 hari seleter kurang seperempat. Jadi kalau 2 hari seleter setengah. Kalau kita ngasih orang seleter setengah, namanya malu-malu amat kan begitu ya. Bayarlah 2 liter. Ustaz lebih ini boleh nggak? Boleh. Namanya kan sedekah ya. Itu kan ada ayat kelanjutannya. Faman tatawa khairan bahwa khairullah, siapa yang melakukan sunat itu sangat baik, khairullah. Jadi kewajibannya 3/4 liter, seliter kurang seperempat. Kita buletin biar seliter, bagus banget. Kita buletin lagi seliter setengah, lebih bagus lagi. 2 hari bayarnya jadi berapa? 3 liter, lebih bagus. Nah begitu. Bab sedekah makin banyak, makin hebat. Tapi batasnya adalah 3/4 liter, seliter kurang seperempat. Jadi sempurnanya puasa, nah itu dengan sedekah fitrah. Dapat paham ya? Terus Ustaz, itu kita kok puasa kan udah cukup 30 hari bagus puasa saya, gitu kan ya? Kemudian kita nggak ngapa-ngapain Ustaz, itu kan sholat bagus. Kok kita pakai dianjurkan zakat fitrah? Itu pun sama, mensucikan puasa yang kita lakukan. Kata Nabi, sedekahul fitri tuhratan lis-shaimi. Nah, beda dah tuh. Kalau zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa. Ketika puasanya kurang bagus, sambil puasa ngomongin orang, gitu kan ya? Memang kata Nabi itu batal puasanya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan ada zakat fitrah Allah kembalikan. Nah, begitu. Itu namanya zakat fitrah. Jadi beda antara zakat fitrah sama fidyah. Fidyah disebut juga sedekahul fitri. Dapat dipaham ya? Jadi kalau yang dimaksud ini kesempurnaan puasa itu memang bagi orang yang tidak mampu puasa, kemudian dia mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah sebagai fidyah. Nah, tadi kan dia nggak puasa, nenek-nenek tadi kan. Nah, dengan adanya itu maka puasanya dianggap sempurna. Kenapa? Itu perintah siapa? Perintah Allah langsung, bukan Nabi. Allah langsung, ya kan? Allah yang nyuruh langsung. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Perintah Allah langsung. Nah, begitu ya. Jadi Allah yang berarti dianggap puasa, dianggap sebagai puasa, dianggap sebagai puasa. Karena yang merintah langsung adalah Allah.
Kalau yang seger, ya, pamankan minkum maridun aw sabarin, fa'iddatum min ayamin ukhra. Bagian yang seger kayak kita nih, ya kalau nggak mau puasa kita sakit jalan kemana-mana, boleh berbuka, tapi nanti kita bayar qada di hari yang lain. Ustaz, kalau qada dianggap penyempurnaan puasa, bukan, itu pengganti. Tapi kalau ini dianggap sebagai penyempurnaan. Kenapa? Langsung oleh Allah orang yang begitu mendapat dispensasi, kalau kata bocah sekarang, gitu ya, mendapat dispensasi dari Allah. Jadi walaupun itu dia nggak puasa, dengan cara membayar fidyah dinilai oleh Allah sama dengan dia berpuasa. Kalau kita seger, kita nggak puasa, kemudian kita nggak ganti, tetap statusnya kita nggak puasa. Ngerti maksudnya? Tetap statusnya kita nggak puasa, utang puasa kita. Nah begitu. Kita lanjutkan ya. Wal muradu minat ta'ami shadaqatul fitri, maksud menerima kan sedekah fitri, li anna Allah taala zukira hadil ayatu akibat amri bisyam. Allah menyebutkan dalam ayat ini itu disebabkan perintah berpuasa. Perintah berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam kamu teladun qablikum la'allakum tattaqun. Ayam mama udra pamankan di maridon, ya kan? Kemudian dikaitkan lagi wa alal ladzina yutiqunahu. Nah, jadi Allah pertama mengajibkan yang kuat-kuat berpuasa. Kemudian kuat tapi dalam perjalanan sakit boleh enggak puasa. Kemudian dianjurkan tua-tua. Nah, cuman yang tua kalau enggak mampu, nah, gitu kan ya, diganti dengan bayar fidyah. Disebut shadaqatul fitri, sedekah fitrah. Ini kata pengarang kitab ini ya. Kama amar ta'ala bitakbiratil aidi akibal ayatis saniyati. Sebagaimana juga Allah menyuruh takbir akibat disebabkan karena ada ayat walituk milul iddata, gitu kan ya. Terus walitukabbirullaha alama hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, sempurnakanlah puasa kamu. Walitukabbirullah, ketika udah sempurna kamu bertakbir. Bertakbir kita kan ada perintah dari Allah. Bayar fidyah karena ada perintah Allah. Jadi bayar perintah Allah tentang fidyah sama dengan kita melakukan perintah Allah melaksanakan takbir. Kalau takbir hanya sifatnya sunat, siapa aja boleh takbir, siapa saja boleh tidak. Takbir lebih bagus, ya, hebat, pahalanya gede. Enggak takbir, tidur misalkan, ya itu juga enggak ngapa-ngapa, cuman enggak dapat nilai pahala. Kita lanjutkan. What yang ketiga ya. Yang pertama tadi adalah kesempurnaan sholat ketika kita kurang ingat, lupa, enggak sujud sahwi, enggak tahiyat, tidak kunut, kita lakukan sujud sahwi. Yang kedua, puasa, kesempurnaan puasa bagi orang yang tua dengan cara membayar fidyah. Yang ketiga, wa tamamul haji bil fidyah, kesempurnaan haji dengan membayar fidyah. Wahia, fidyah itu imma zubiha an-na'ami au amdadi, ya, iza wujida sababuha allazi yujibuha. Jadi kesempurnaan haji dengan membayar fidyah yaitu bisa menyembelih hewan, ya, atau amdad, bisa juga bilangan-bilangan dalam bentuk beras. Iza wujida sababuha, amdad itu biar makan, ya. Bisa juga lantaran ada sebab mewajibkan bayar fidyah. Allazi yujibuha ayusannuha, atau memang disunatkan itu, aulam yujad bal fu'ilal fidyatu lil ihtiyat, atau dilakukan fidyah tapi dengan cara membayar fidyah untuk kehati-hatian. Contoh, ketika ihram tidak boleh kita nyabut rumput. Nah, tidak boleh motong kuku, tidak boleh motas pohon. Nah, gitu kan ya. Itu harus bayar fidyah, hanya kadarnya berbeda. Ya. Kalau dia
ihram bersetubuh sama suami istri berat hukumannya, ya. Dia harus juga berpuasa, ya. Dia juga nanti harus bayar fidyah yang lain. Atau ketika dia lagi ihram, gitu kan ya. Nah, dia melakukan larangan ihram. Apa larangan ihram? Ya tadi tuh menjabut bulu, ribut, bertengkar. Nah, ya. Itu merusak nilai ibadah haji. Kesempurnaannya bisa dengan cara membayar fidyah. Umpama kita matain cabang pohon. Nah, itu kita bersedekah. Bisa saja sedekah sama dan satu mud, ya. Jadi kita sedekahkan lebih besar itu. Jadi larangan-larangan umroh yang udah kita umroh, ya larangan ihram itu sama, ya. Tidak boleh ribut, tidak boleh berantem, ya kan ya. Nilai kualitasnya kurang, tidak boleh mencabut bulu rambut. Nah, itu tidak boleh mencium istri, tidak boleh apalagi bersetubuh. Itu bayar fidyah. Ya, hanya bentuknya bermacam-macam. Ada yang menyembelih hewan, ya kan ya. Nah, umpama kita melaksanakan haji kudu haji ifrad, yaitu begitu datang ke Mekah tanggal 9 langsung ke Arafah kudunya. Karena negara kita terlalu jauh, maka datang ke Arab Saudi kita sebelum datang 9 haji. Kita santai dulu. Nah, bahkan kita tuab dulu, melakukan umrah dulu, itu tamattu. Itu kena denda. Itu namanya fidyah. Apa dendanya? Dengan menyembelih hewan kambing, 1 ekor kambing. Nah, itu salah satu bentuk larangan, pelanggaran. Nah, kesempurnaan haji karena kita kudu melakukan haji ifrad, tapi kita lakukan haji tamattu. Nah, arti haji tamattu ya tadi tuh datang ke Mekah, kita bukan untuk haji langsung, tapi santai dulu, nunggu tanggal 9 bulan haji, wukuf di Arafah. Namanya senang-senang dulu, santai dulu, kita main dulu, kita ziarah dulu. Nah, begitu. Nanti tanggal 9 baru kita wukuf di Arafah. Padahal kudunya begitu sampai ke Mekah langsung kita melakukan wukuf di Arafah. Karena kita tidak langsung wukuf di Arafah, maka kita kena denda. Namanya fidyah. Apa itu? Dalam bentuk dam. Istilah lain, istilah dam. Bayar dam. Dam itu darah artinya. Artinya perlu pengorbanan. Jadi dalam bentuk dam, bentuknya pengorbanan hewan. Kalau yang tadi itu menyembelih hewan, jadi tiap orang yang haji tamattu di Indonesia rata-rata menyembelih hewan. Itu haji dengan adanya begitu jadi sempurna. Walaupun dia tamattu, senang-senang dulu. Sebelum haji santai dulu, main dulu, ziarah dulu, ya kan ya, kan kemana-mana dulu. Sambil nunggu tanggal 9, kemana Arafah lingkungan kita akan nanuin begitu. Nah, itu sebaiknya begitu sampai langsung wukuf di Arafah. Tapi kita senang-senang dulu. Nah, itu namanya haji kita kurang bagus. Tapi dengan adanya fidyah, dengan adanya dam, maka haji kita jadi sempurna. Begitulah kata Abu Bakar As-Siddiq. Wa tamamul haji bil fidyati wa hiya imma zubihan na'ami, ada kala nyembih korban binatang au ma'andadi, ya, atau batas yang lain, ada yang lain, ya, bisa duit, bisa beras, uang makan, kalau memang ada sebab melakukan itu. Aulam yujad, atau enggak ada sebab itu, fa'alal fidyatu lil ihtiyat, dia lakukan fidyah hanya untuk kehati-hatian. Boleh. Dia tidak ada pelanggaran, hajinya haji ifrad, dia selama ihram tidak pernah melakukan pelanggaran, tapi tetap dia lakukan sedekah. Dilakukan nyembelih hewan. Paham artinya? Tidak ada pelanggaran, tapi dia melakukan sedekah.
itu lebih sempurna. Tujuan itu ikhtiyat namanya, kehati-hatian. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Dapat paham ya? Jadi kalau sholat kita yang lupa, tertinggal karena kita tadi ada kelalaian, lakukan sujud sahwi. Puasa Ramadan bagi yang tidak mampu, kesempurnaannya dengan cara bayar fidyah. Kita haji, kesempurnaannya dengan cara membayar fidyah juga. Dengan kata lain, bentuk lain, nama lain adalah bayar dam. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar bisa puasa 2 bulan berturut-turut, ya kan ya? Ya, kan repot itu. Nah, berikutnya 4 lagi. Watamamul imani bijihadi, kesempurnaan iman itu dengan perjuangan. Doa ila dinil haq, ngajak orang untuk masuk agama yang benar. Jadi iman udah kita dianggap belum sempurna kalau kita belum berjuang. Berjuangnya apa di sini katakan ngajak orang untuk masuk agama yang benar. Paling tidak keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, supaya mereka mau melaksanakan ajaran agama. Kalau dia punya modal, ya bangun tempat-tempat lembaga pendidikan, namanya jihad. Jadi jihad itu jangan diartikan manggul golok ke zaman Nabi atau senjata, bukan. Jadi jihad berjuang menegakkan agama. Bisa dalam bentuk besar, pesantren, lembaga pendidikan. Bentuk kecil, kita ngajak orang lain supaya masuk Islam, ngajak orang lain supaya melaksanakan ajaran Islam, atau kita sendiri dengan sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Islam. Itu pun namanya jihad. Kalau udah begitu, iman kita sempurna. Nah, gitu ya. Ya, bentuk lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan seorang sebelum dia mengajak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Banyak kalimat-kalimat itu. Nah, itu kesempurnaan iman. Jadi ada perjuangan. Jadi kalau kita ngaku orang yang beriman, ada rasa semangat. Nah, gitu ya. Semangat membela Islam. Dapat dipaham ya? Jadi semangat membela Islam. Apa aja dah? Maulid kita rame-rame. Santunan yatim, dah kan Muharram nih. Iya, kita syiarkan dah tuh. Yang punya duit, yang punya duit tenaga, kan ya. Bentuk panitia kan begitu. Itu juga sama. Kemarin lebaran haji, ya kan, yang punya duit korban, yang gak punya duit bantuin motong, ya kan begitu. Sama nilainya, sama-sama menegakkan ajaran Islam gitu. Dapat dipaham ya? Kama qala Said Ali Al-Jurjani bi ta'rifatin, sebagaimana ucapan Said Ali Al-Jurjani ta'rifati dalam takrif beliau. Itu kata Abu Bakar 4 sempurna dengan melakukan yang 4. Jadi 4 ditambah 4 jadi sempurna, gitu kan ya? Jadi 4 menjadi sempurna. Waktu habis ya? Masih ada? 3 menit lagi. Nah, jadi saudara, kenapa Abu Bakar mengatakan ini? Sebab orang-orang kadang-kadang suka lalai. Ketika sholat lalai, ya kan ya? Kadang-kadang tahiyat nggak dibaca. Kadang-kadang juga Fatihah nggak dibaca. Ya memang kata sebagian imam, Fatihah itu kalau dibaca imam ditanggung oleh imam. Tapi kalau mazhab Syafi'i tetap siapa saja yang sholat wajib membaca Fatihah, baik dia jadi imam ataupun jadi makmum. Nah, kita kadang-kadang pada diam, ya dengerin imam. Memang disunatkan dengerin imam, tapi setelah imam selesai waladhdallin kita amin, baru kita bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu ya, itu anjuran. Ini dengan adanya begini, tujuan Abu Bakar As-Siddiq supaya kita benar-benar sholat sungguh-sungguh, tahiyat kita baca, salawat kita baca. Ustaz, batas masih salam itu kan terakhir. Nah,
ada kita lihat Allahumma shalli ala Muhammad shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi assalamualaikum boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum boleh. Tambah lagi wa barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya muqallibus sabit qalbi al-dinik. Nah, boleh kita tambah lagi. Tapi umumnya sampai innaka Hamidum Majid. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa terbaca keluarga Nabi. Itu banyak kadang-kadang kita lalai. Maka Abu Bakar ini mengingatkan hati-hati benar ya. Jangan sampai kita lalai. Nah, kemudian puasa pun sama ya. Puasa sama ketika emak kita, bapak kita enggak kuat puasa, kadang-kadang anak kan cuek. Puasa mak enggak, gua enggak kuat. Iya deh. Kita harus tanggung jawab ya. Mak kudu bayar fidyah. Nanti mak saya yang bayarin. Mak tanggung jawab saya. Gitu. Jadi mak satu hari seleter kurang seperempat, kita buletin seleter. Dibayar 2 hari, mak 2 hari enggak puasa, enggak apa-apa, bayar fidyah. Yang nyuruh siapa? Allah langsung. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Ta'amun miskin beras, jangan kita kasih duit, beda. Makanya zakat fitrah itu, ya kan? Kalau mazhab Syafi'i harus beras, nggak boleh duit. Ya. Jadi masalah dagang saya beras, jangan kasih duit. Kalau duitnya nanti nggak dibeli beras, beliin bakso, ya kan ya? Ya kan sasaran, ya kan? Jadi kan sasarannya itu memberi makan, ya kan? Zakatul fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan. Tuh. Mensucikan orang yang berpuasa, memberi makan, ya kan? Tu'matan itu arti makanan pokok. Nah, begitu. Jadi itu harus tahu tuh ya. Itu kata mazhab Syafi'i. Jadi ketika kita Idul Fitri lebih bagus beras. Makanya samping masjid nanti ada jualan beras sebetulnya. Ada ya? Iya begitu. Bang, duit bang nih, beliin dulu bang beras sana. Nanti panitia jawab kabul dah. Gitu. Itu kata Mas Syafi'i lebih bagus. Tapi ada yang malah mengatakan boleh-boleh aja duit ya. Cuma ya duit memang nggak kena sasaran tadi ya, tidak kena sasarannya. Tapi ada yang mengatakan boleh-boleh aja. Ya mudah-mudahan dua-duanya diterima. Amin ya rabbal alamin. Cukup udah Isa. Hah? Masalah hukum qauli. Iya, rukun qauli. Ya, setiap sholat kan hanya dengan mendengar. Ini kalau umpamanya ada jamaah yang sholat berjamaah itu, padahal dia sholat berjamaah tidak kedengaran banget ke depan semua bacaan. Itu mengganggu. Kan hukumnya itu ini. Iya. Apa mengganggu atau makruh atau gimana? Jadi dia baca walaupun dia dengar sendiri dia sudah bacaan itu terasa. Karena itu tidak waktunya kita maksudnya tidak waktunya untuk rukun qauli ya. Karena kan hanya dengar telinga ya, tapi iya. dengan orang sehingga mengganggu orang di sekelilingnya. Rukun qauli artinya paling tidak kedengar oleh kuping kita. Kalau terganggu tetangga kita, ya kita kecilin lagi, kira-kira begitu. Ya mau gitu, bagus. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, ya terganggu tetangga. Yang jelas itu kita baca, ya. Fatihah kita baca, At-tahiyat kita baca. Kalau yang namanya bacaan sujud, Subhanallah ala, Subhanal azim, sami'allahu liman hamidah, itu sunat-sunat ayat, ya boleh kita baca, boleh tidak. Tapi kalau Fatihah rukun qauli harus kita baca. Rukun sujud fi'linya. Yang dimaksud bacanya dia mengganggu orang lain. Iya. Nah, jangan sampai memang ketika kita jamaah sama-sama kita harus baca Fatihah, jangan keras-keras. Cukup baca, ya bisa umik mulut kita doangan. Umik mulut kita yang kira-kira ya Fatihah itu kita baca. Kalau kita umik mulut kan nyedekan kita nggak kedengeran, ya kan ya. Nah, begitu. Ada yang mengatakan cukup dalam hati boleh. Nah, kita baca. Tapi karena qauli ya kita ucapkan hanya pelan hanya untuk katakanlah bergeraknya bibir. Jangan sampai teman kita terganggu. Begitu juga tahiyat, ya, tahiyat sama. Gitu kan? Ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini memang bagus ya tuntunan. Ini kaitan dengan fikih kali ini ya. Biasanya kaitan dengan langsung
apa namanya tasawuf. Astaghfirullahaladzim wa kalam Allah ma'bud Allah sallallahu alaihi wa sallam fil akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabat rasulillah ajmain. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamirka wa narzuqna Allahumma balagh rahman nabiyyin wa fasihat ajamur mursalin wa suril hamil malaikatul muqarrabin wa akraman. Allahumma binuril ilmi wa suratul fahmi akhrijna minal zulmatil ham waftah lana abwaaba rahmatik wa 'allimna israr hikmatik ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat banyak kali ya.